bersama kami. Saya masih bersama dengan Bung Toel dan juga Bang Andre. Tadi kalau sebelum kita lanjutkan terkait dengan apakah memang harus sebenarnya bersih-bersih yang seperti apa sih? Ada yang bilang bahwa ini lingkaran setan yang nampaknya di situ-situ aja dan bagaimana kita melepasnya. Tapi kita lihat dulu, ini ada pernyataan dari rekan kita, Bung Akmal di sini. Federasi kita saat ini cuma berpikir suksesi saja gitu kan, cepat-cepat ganti perahu, baru kemudian masalah-masalah yang bertumbuk ini nggak ada dalam pikiran para pengurus PSSI saat ini. Nah itulah yang kemudian saya katakan PSSI yang ada saat ini harus potong satu generasi. Ya, di sini Bung Akmal itu mengatakan bahwa pemilihan komite juga dinilai melanggar statuta. Ada dalam kemarin kita lihat ada pemilihan komite pemilihan, terus udah gitu komite banding juga. Ada yang mengatakan bahwa ini ada juga bagaimana mau bersih-bersih, tapi pemilihan yang kemarin kita lihat aja masih ada wajah-wajah yang nampaknya harus dibersihkan, berarti seperti itu. Iya betul, saya pikir. Jadi kalau kita mau ngomong izin lugas-lugasan, bandit-banditnya harus keluar. Bandit-bandit yang selama ini bikin rame sepak bola Indonesia harus keluar. Sebetulnya orang-orang bola paham kalau saya ngomong bandit-bandit itu paham gitu loh. Cuma ya selama ini kan terus bergeraknya seperti itu. Cuma menurut saya kalau ada pergantian cuma lokomotifnya doang, hanya ketua umumnya doang tapi gerbongnya nggak berubah, itu berat. Kan sudah dialami nih oleh dua ketum katakanlah yang terakhir lah, mau Edi Rahmayadi maupun Iwan Bule. Dua-duanya jenderal. Ya, bahkan di gambar terakhir, berita terakhir saya lihat lapor soal Piala Dunia U20 ke Menpora sendirian. Itu kan menjadi hal yang buat saya sih bukan begitu olahraga itu. Organisasi sepak bola tuh nggak begitu. Spiritnya tuh respect. Bukan ujungnya kayak begitu. Awalnya aja dapat suara mutlak kan. Hampir berapa tuh waktu itu mutlak lah. Betul. Tapi sekarang ujungnya, nah ini kan menurut saya bukan yang kayak begitu yang ingin dipertontonkan atau ditradisikan gitu. Maka izin bandit-bandit tuh mendingan mundur lah, stop. Nah saya apresiasi Iwan Budianto, Haruna Sumitro sudah menepi tidak ingin mencalonkan diri. Cuman lengkapi deh, genapi gitu loh, sempurnakan menepinya itu dengan tidak jadi dalam KLB ini. Ya sudah, menepi saja gitu loh. Masih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kalau kita lihat, Anda melihat nih kemarin dari kongres biasa, masih ada wajah-wajah itu kah? Atau kira-kira dalam permainan itu masih akan terjadi di kongres luar biasa? Jadi gini, nanti Bang Andre? Kan masih banyak rezim lama maju lagi. Rezim lama yang jelas-jelas kalau kita tonton tadi, mereka mengambil keputusan yang menurut saya amburadul, melakukan penyetopan kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Nah, sekarang tiba-tiba karena tekanan begitu besar dari publik, mau direvisi hasil keputusan rapat Esko itu kan menunjukkan bahwa periode PSSI sekarang kepengurusannya mengamburadul. Dan kalau ingin perubahan ya harus ganti orang baru gitu loh. Nah itu dibutuhkanlah sosok yang baru sekarang dengan timnya. Ya, cuman mereka kan ada yang masih di dalam. Mereka yang akan mengatur kongres kan. Dan jangan sampai juga, kongres. ini penting Mas Toel. Jangan sampai ketua umum ini masih kena angin surga oleh orang-orang lama ini. Akhirnya ketua umum yang terpilih juga akan mengalami nasib seperti Edi Rahmayadi dan Muhammad Irawan. Dapat suara tinggi, terpilih, tapi perlahan tapi pasti diduga kena gergaji. Nah, ini pelajaran sebenarnya. Oke, Bung Toel. Iya itu tadi. Jadi karena masih ada teman-temannya yang sekarang kan mengelola kongres kan susah. Dia mengelola kongres, contoh sekjen. Dia sebagai sekjen, dia penanggung jawab. Dia yang menyelenggarakan kongres. Tapi dia ikut kontestasi. Kan ini jadi konflik interest. Artinya aturan itu nggak dijalanin gitu loh. Statuta itu kadang dianggap sepi. Makanya kalau mau jadi pemimpin yang baru, pahami statuta, Exco pahami statuta supaya implementasinya benar. Jadi kalau mau beresin yang salah, pakai sapu yang bersih gitu loh. Nah, nih kalau kita lihat ya, kalau bagaimana kita menyapu yang bersih, bila yang mau nyapu pun ini masih ada orang-orangnya. Ibaratnya yang mau disapu, bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat wajah-wajah lama masih muncul di sini, wajah baru ada yang kembali datang. Tapi kalau Anda lihat Bung Andre dan juga Bung Toel, dengan hadirnya orang-orang baru ini dan masih ada wajah-wajah lama, seberapa optimisnya kita bisa bersih-bersih PSSI? Menurut saya tentu
16 Februari saya optimis bahwa ketua umum yang akan terpilih ini adalah orang baru. Tapi saya agak pesimis. Jangan sampai ketua umum yang terpilih nanti terpengaruh dengan membawa gerbong lama dengan iming-iming kemenangan di 16 Februari. Ini yang saya pesimis. Ya. Karena kalau itu terjadi, ketua umum yang lama akan menggali kuburan yang sama dengan ketua umum sebelumnya. Apa upaya Anda supaya tidak ada lagi orang-orang lama ini atau memberikan angin segar? Ya kalau saya sih berjuang. Ketum yang baru. Makanya saya diundang oleh BTV, saya datang. Saya sampaikan tawaran saya ingin hadir di komite wasit, saya ingin melakukan pembenahan wasit dan kompetisi, membangun kompetisi yang sehat dan profesional dengan salah satunya memasang VAR di pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Karena saya punya keyakinan kompetisi yang sehat, kompetisi yang profesional akan melahirkan timnas yang kuat. Baru prestasi kita bisa dapatkan. Gitu. Tapi selama kompetisi ini bobrok, ya, dalam 5 menit pertandingan bisa berubah karena dugaan intervensi, ya. Mau apapun juga hasil timnas kita tahun 91 kita baru dapat SEA Games. Emas SEA Games itu tahun 91. Jadi apapun kata orang pengurus setelah tahun 91 itu ya gagal gitu loh. Karena emas SEA Games kita tahun 91 terakhir. Baik. Gitu loh. Nah, yang saya tawarkan perubahan. Andre jadi wakil ketua umum PSSI, kita benahi kompetisi, kita akan dipasang VAR di Liga 1, Liga 2. Itu tawaran saya. Oke, itu tawaran Bung Andre. Selain Bung Andre, ada 19 nama wakil calon umum ini dalam wakil umum di sini. Tapi kalau Anda sendiri melihat ya, Bung Toel, seberapa optimis sih orang-orang baru ini ataupun nanti siapapun yang terpilih nanti untuk menjadi wakil ketua umum ini bisa membersihkan PSSI? Apalagi jangan sampai saya melihatnya bahwa sepak bola ini adalah olahraga kerjasama. Harusnya ada respect di situ, ada kerjasama tidak hanya pemainnya, tetapi juga di tubuh PSSI-nya yang memang memayungi para pemain ini. Bagaimana? Siapapun ketum yang terpilih akan bisa beresin kalau sejak sekarang dia tidak tergantung orang-orang lama. Dalam hal apa? Dalam hal penggalangan voter misalnya. Jadi sekarang harus ada perubahan juga dari voter. Jangan memberikan kewenangan merasa digalang oleh ini, si A pegang ini, si A pegang voter ini. Jadi sekarang voter independenlah, mandirilah untuk sepak bola yang lebih baik gitu loh. Tapi kalau bergantung atau di klaster-klaster dan itu dikuasai oleh segelintir orang-orang lama dan calon-calon ketua umum, sangat tergantung perolehan voternya, suaranya dari itu akan sulit nanti ngebersihinnya. Karena akan terlanjur, karena nanti kan tawar-menawarnya masuk gerbong. Kalau udah masuk gerbong repot. Artinya jangan ada balas jasa di akhir-akhir cerita. Bisa bilang seperti itu? Ya walaupun sulit ya, nggak ada yang gratis termasuk di sepak bola, apalagi di kongres luar biasa. Nggak ada yang gratis. Tanya aja Bang Andre ini. Oke, ini seperti apa ya? Jadi memang menjadi sebuah tempat yang bagaimana kita bisa membersih. Ya kita mengambil kata kemarin dari Erick Thohir yang bilang bahwa harus punya nyali untuk bersih-bersih, makanya untuk bersiap seperti itu. Tapi kalau memang melihat sosok-sosok yang akan muncul, Anda melihat seberapa besar nyali orang-orang yang hadir saat ini untuk bersih-bersih PSSI? Tanya. Oke, Bung Toel. Tanya Toel. Kalau di ketua umum, ya saya lihat nyalinya mengerucut di dua itu, Lanyala dan Erick Thohir. Tapi kalau Cawaketum seperti yang area yang sedang diperjuangkan oleh Anda, ada menteri di situ. Ada menteri calon wakil ketua umum, walaupun menurut saya sebagai pengamat persaingannya lebih ketat di anomali dong, sekali bermenteri pilihannya cuma sekedar wakil ketua umum. Enggak lazim seorang menteri yang harusnya jadi induk, jadi bapak buat segala cabang olahraga, memilih dalam kontestasi dan posisi yang dipilih adalah wakil ketua umum. Nah, menambahkan soal nyali, Eliza, saya datang ke sini menawarkan gagasan saya itu sudah nyali.
Nyali yang jelas bahwa saya menawarkan perubahan. Oke. Tapi kembali kepada voters, apakah memang ingin perubahan, ya, ingin PSSI yang lebih baik, ingin adanya nyaman-nyaman aja perbaikan gitu ya. kompetisi, atau ya lanjutkan saja dengan Oke. kondisi seperti ini, dengan Bang. memilih orang-orang lama lagi. Jadi ini, Terakhir, Bang, 4L, terakhir, sekaligus lu closing lagi, gitu lah. Oke, biar nggak 4L Bang. Closing statement dari Anda. Ya, saya tawarkan perubahan. Itu yang saya tawarkan. Bahwa selain perubahan tadi komite wasit dengan VAR, saya juga nanti akan bekerja sama dengan Mabes Polri dan Polda. Jadi wasit yang datang ke daerah tidak lagi diurus oleh Asprof maupun klub tuan rumah, tapi dijemput oleh pihak kepolisian yang kita bekerja sama, mungkin bentuk mafia anti kepolisian, mafia anti sepak bola, ada timnya dulu. Oke. Nanti menjemput, mengawal, dan nanti sampai kembali pulang ke Jakarta wasit itu, sehingga apa, benar-benar kompetisi kita bebas intervensi. Jadi masyarakat, penonton, seluruh stakeholder itu benar-benar menikmati kompetisi yang sehat gitu loh. Jadi pemain berlatih keras untuk menang, pelatih melatih pemain untuk menang. Oke. Klub pun juga mengeluarkan uang karena yakin kompetisi ini sehat. Jangan sampai mereka klub sudah habis-habisan jor-jor keluar duit, pemain latihan pagi, siang, sore, malam, pelatih juga ngatur strategi, semuanya hancur karena mafia. Nah, Andre Rosiade hadir untuk memberantas mafia. Gitu loh. Baik, ini bayar mahal nih Bang Andre nanti nih. Oke, dari Anda, Bung Toel, bagaimana tentunya kita bisa membenahi PSSI ini? Ya kalau ingin perubahan mulai dari KLB besok. Karena KLB kan forum tertinggi Kongres. Caranya mulailah setiap insan bola terutama para voter paham posisinya, paham statuta. Kalau masih dengan cara-cara lama ditarik sana sini, diiming-imingi, diklaim apa-apa segala macam, ingat sepak bola nggak akan pernah benar kalau dicampur adukan dengan hal lain, termasuk politik. Jangan campur adukan bola sama politik dalam satu kuali. Kalau masakan enak jadi gado-gado. Kalau bola ribet nanti. Oke, jangan catukan semuanya jadi gado-gado. Gado-gado juga kebanyakan bumbu juga nggak enak. Oh, gitu ya? Oke, tapi kita berharap bahwa Tapi siapapun. kan tidak melarang politisi Tidak ikut. tidak kompetisi. melarang. Oke. Ini kan politik yang berbeda Ya, nih. betul, paham. Ini harus paham. Intinya Maksud tapi Mas jangan Toel itu jangan. Termnya. jangan mencampur adukan. Yes. Ya, oke. Kita berharap siapapun yang masuk nanti memimpin PSSI ini dapat mengubah ya paling tidak ketidakpercayaan masyarakat yang selama ini Yes. ada di tubuh PSSI. Dimulainya lewat KLB itu. Kita mulai big match-nya nanti. Pilih yang baru-baru. Oke. Big match-nya nanti di 16 Februari 2023. campaign tuh. Terima kasih Bung Toel, terima kasih Bang Andre telah bergabung bersama kami.